dengan Nini Besti. Kali ini Nini Besti akan menceritakan cerita terbaru lagi. Cerita kali ini berjudul Diculik dan Hampir Menikah dengan Jin Cantik. Tonton dan dengarkan ceritanya sampai akhir biar tidak tersesat lebih jauh lagi. Sepulang dari sholat Isya berjamaah di masjid, Seno kala itu mencoba untuk mengajak adiknya pulang ke rumah. "Tul, ayo pulang," ajaknya kepada si Gundul. Ya, Seno biasa memanggil adiknya dengan sebutan Gundul meskipun rambut adiknya itu tidaklah gundul. Padahal nama sebenarnya adalah Diki. Dia berumur 9 tahun. Kala itu Diki sedang terlihat asik bermain kelereng bersama dengan beberapa temannya. "Wah, aku masih mau main nih sama teman-teman," ucapnya kala itu tanpa melihat ke arah kakaknya, Seno. "Loh, malam Jumat ini Dul, emang kamu gak takut?" protes Seno. "Lah, kan dekat masjid, ngapain takut? Gilanya lagi." Seno pun menggeleng lalu ia mengalah dan pulang ke rumah meninggalkan sang adik. Sebenarnya kala itu ada perasaan yang tak enak di hatinya, tapi memikirkan Diki yang sangat keras kepala, Seno hanya bisa membiarkannya saja. Sesampainya di rumah, Seno pun merebahkan badannya di atas sofa yang berada di depan TV. Lalu ia pun menyalakannya. Ayah Seno kala itu belum pulang dari rapat RW, sedangkan sang ibu masih melaksanakan pengajian rutin. Getar ponsel mengagetkannya kala itu. "Halo Des, ayo Sabtu mancing. Udah lama kan gak mancing ikan," ucap Ali teman Seno di ujung telepon sana. "Assalamualaikum dulu lah, biasaan," protes Seno. Iya maaf. "Gimana, mau nggak sama Dimas seperti biasa?" kata Ali kala itu. Sayup-sayup di sini terdengar suara tangisan dari arah luar rumahnya. Seketika bulu kuduk Seno meremang. Kayak suara anak kecil nangis deh, batin Seno dalam hati. "Mas, aku takut." Diki terlihat masuk rumah dengan diantarkan beberapa warga beserta teman-temannya. "Takut mas, takut," ucap Diki masih menangis sesemukan. "Ada apa sih?" "Aku tak paham. Emang siapa yang bikin kamu kayak gini? Kenapa? Kenapa adikku? Siapa yang jahatin dia?" tanya Seno kala itu, tapi tak ada yang bisa menjawab. Wajah mereka yang mengantarkan tampak bingung dan merasa nyeri, membayangkan apa yang tadi mereka dengar dari bocah berusia 9 tahun itu. Dan setelah dibujuk agar tenang, akhirnya Diki pun mulai bercerita tentang apa yang sudah dialaminya. Selepas kakaknya pergi ke rumah setelah gagal membujuk dia untuk pulang, kala itu Diki masih bermain kelereng bersama teman-temannya. "Bosen nih main kelereng, alam mulu aku," keluh Vito kala itu, salah satu temannya Diki. "Main petak umpet aja gimana? Ajak Wawan. Tapi jangan jauh-jauh ngumpetnya, udah malam soalnya," usul Niko kala itu, dan mereka berempat pun akhirnya setuju untuk bermain petak umpet. Setelah melakukan ritual Hom Pimpa Halayom Gambreng, akhirnya Wawan kala itu yang kedapatan untuk jaga. "Niko, aku sama kamu dong ngumpetnya," ucap Vito kala itu. "Loh, jangan, sendiri-sendiri dong, biar orang gak tahu, dasar penakut," ucap Niko. Sedangkan Diki kala itu sudah mulai mencari tempat persembunyian yang dia rasa aman. Saat itu ia berinisiatif untuk bersembunyi di atas pohon mangga milik Pak Ruslan, di mana rumah itu berjarak tidak jauh dari masjid, namun rumah Pak Ruslan dekat dengan kuburan. Kanan kiri hanyalah perkebunan mangga, karena memang Pak Ruslan merupakan juragan mangga. Setelah Diki naik, dia pun yakin jika Wawan nanti tak akan bisa menemukan tempat persembunyiannya ini. Dan benar saja,
Sudah beberapa menit berlalu, Diki masih terdiam menunggu untuk Wawan mencari. Wah, giliran aku nih nanti jaga, keluh Vito yang merupakan orang pertama yang Wawan tangkap. Disusul Miko. Tinggal Diki nih, ayo bantu cari, ajak Wawan. Namun setelah sekian lama mereka mencari, kala itu Diki belum juga kunjung ketemu. Diki, kamu di mana sih? Teriak Wawan dan yang lain. Kesana yuk, di sana belum dicari, ajak Niko. Wah, gelap banget di sana, kebun mangga soalnya, ucap Vito lagi. Sementara di sisi lain Diki kini sudah mulai tidak nyaman. Ya, ia takut jika nantinya ditinggal oleh teman-temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk turun, dan saat ia hendak turun, kakinya kala itu terperosok. Aduh, teriaknya. Ya, ia terjatuh dan berusaha berdiri, tapi kakinya masih sangat sakit. Malam itu adalah malam yang tak akan pernah Diki lupakan. Dia merasakan hawa yang berbeda, panas sekali. Bulu kuduknya pun beremang. Ia paksakan kepalanya untuk menoleh ke belakang dan tak pernah ia sangka apa yang ia lihat di depan matanya kala itu. Sosok putih samar namun jelas sekali di mata Diki. Kainnya sangat lusuh, ya sudah tak berbentuk lagi. Ia pun mendongak ke atas sambil menelan ludah. Sosok pocong setinggi pohon mangga terlihat sangat besar. Jaraknya sangat dekat dengannya, lidahnya keluh tak bisa berbicara maupun berteriak. Sosok putih itu tanpa wajah, ya wajahnya tertutup. Untung saja kala itu Diki tidak diperlihatkan wajahnya, tapi sosok itu berhasil membuat Diki shock. Ia pun mulai membaca doa-doa yang ia ingat, mulai doa sebelum tidur hingga doa mau makan. Entah dari mana ia punya kekuatan untuk akhirnya berlari dari sana. Ia pun berlari sekencang-kencangnya. Teman-temannya yang berdongkol di depan masjid pun berteriak, Diki, seru Wawan. Sembunyi di mana sih? Hanya Vito kala itu yang sudah setengah marah. Diki masih mematung, mengatur nafas, tak menjawab pertanyaan teman-temannya. Hingga akhirnya ketiga temannya itu pun berjalan ke arah Diki, sebelum Diki menunjuk ke arah di mana sosok tadi berada. Ada pocong, teriak Diki yang seketika langsung menangis. Air matanya mengucur deras. Beberapa warga yang mendengar teriakannya pun akhirnya keluar dan menghampiri anak-anak ini. Udah pada malam kau masih pada ribut. Ayo cepetan pulang, ucap salah satu warga. Kala itu Diki masih terisak dengan tangisannya. Ini Pak, ini Diki katanya melihat pocong, terang Wawan. Loh, emangnya kamu dari mana? Tanya warga yang lain. Diki pun menunjuk ke arah kebun mangga milik Pak Ruslan. Warga kala itu nampak kaget karena mereka tahu jika sosok itu memang ditugaskan untuk menjaga kebun tersebut. Bukan, makanya jangan main malam-malam, apalagi ini malam Jumat, main di kebun lagi, kata salah seorang warga. Diki pun kala itu masih menangis tak kunjung berhenti. Dah, ayolah kontrol pulang, awal si warga. Diki dan beberapa temannya pun mengikuti dari arah belakang. Di sini pun sang kakak hanya mendengar sambil mengangguk-angguk dan mencoba menasihati Diki agar tidak lagi bermain di malam hari, apalagi di malam Jumat. Di keesokan harinya, terik matahari menyinari. Rindangnya pohon berhasil menghalangi sinar yang panas itu ke tubuh mereka bertiga. Angin berhembus dengan lembut dan kicauan burung beberapa kali terdengar. Bawa bekal nggak? Tanya Ali kepada Dimas dan Seno kala itu. Bawalah, emang kenapa? Kamu lapar? Jawab Dimas. Seno kala itu hanya manggut, perasaannya tidak enak. Ya, beberapa hari ini ia masih memikirkan adiknya yang bertemu dengan sosok putih itu. Ia khawatir dengan mitos yang beredar bahwa siapa saja yang bertemu dengan sosok pocong penunggu kebun mangga itu, maka ia tak akan bisa selamat. Jika tidak gila, maka nyawalah taruhannya. Wih, lamun aja, seru Dimas. Pikiranmu tangan numpuk ya, sahut Ali lagi. Dasar, ribut mulu. Seloro Seno. Setelah beberapa lama menunggu umpannya dimakan ikan,
Kala itu Seno dikejutkan dengan kehadiran dua wanita cantik yang tiba-tiba saja hadir di sebelah kanan dan kirinya. "Kalian siapa, Mbak?" tanya Seno. Kedua wanita cantik itu pun hanya tersenyum. Mimpi apa Seno semalam hingga dia dihimpit dua wanita cantik seperti mereka? Harum tubuhnya semerbak wangi. Wanita dengan baju kebaya merah dan jarik lurik. Rambutnya terurai panjang, sedangkan wanita di sisi kanannya mengenakan kebaya putih dengan rambut sedikit ikat. Alas mereka benar-benar cantik hingga Seno benar-benar tergoda untuk bersenda gurau dengan mereka. Tak ia pikirkan lagi di mana kedua temannya berada. Kedua wanita itu bernama Menik dan Putri. "Masnya sudah menikah?" tanya si Menik. "Kalau belum menikah, gimana kalau nikahnya sama aku aja, Mas?" tawar si Putri kala itu. Aku juga mau loh nikah sama kamu," ucap si Menik dengan nada menggoda. Seno benar-benar merasa beruntung bisa bertemu dengan dua wanita cantik ini, dan tanpa berpikir panjang, Seno pun mengiyakan. Kala itu Dimas dan Ali tidak menyadari keberadaan dari kawannya itu. Ya, mereka tidak menemukan Seno. Mereka sudah mencarinya ke sana kemari, tapi hingga malam hari mereka tidak bisa juga menemukan keberadaan Seno. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pulang ke rumah Seno. Ya, untuk memastikan keberadaan Seno. Apakah dia memang sudah pulang duluan ke rumah? Sekiranya jam 8 malam kala itu, Dimas dan Ali pun tiba di kediaman Seno. "Tok tok tok. Assalamualaikum." "Tok tok tok. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," terdengar sautan dari dalam rumah. "Dari mana aja kalian? Mancing kau sampai jam segini baru pulang?" sambut ayah Seno yang sudah menunggu kala itu di depan rumah. Itu Pade. Dari tadi nungguin Seno kembali, tapi nggak ada. Apa dia udah pulang duluan, Pade?" tanya Dimas kala itu gelagapan. "Kamu ngelidur? Lah, kan kalian yang ajak Seno mancing. Harusnya berangkat pulang itu bareng-bareng," ucap ayah Seno kesal. Dimas dan Ali di sini saling berpandangan dan menelan ludah. Ya, mereka takut. Mereka sangat takut jika harus menghadapi kemarahan ayah Seno yang terkenal tegas dan galak. "Loh, kenapa pada diam? Mana Seno? Hah? Mana anakku?" tanya ayah Seno mulai marah. Mau tak mau mereka pun mulai menceritakan apa adanya kepada ayahnya Seno. Tadi waktu mancing kami tuh sempet ngobrol-ngobrol sama Seno. Tapi nggak tahu kenapa Seno tuh diem aja, Pade. Nah, gak lama setelah itu tiba-tiba dia hilang. Hilang begitu saja. Saya pikir dia nyari tempat lain buat mancing. Tapi kami tunggu sampai hampir isya, dia belum juga kembali. Makanya ya kami kesini. Kami pikir dia sudah pulang duluan. Perang Ali dan ayah Seno menggebrak meja. "Kalau kayak gini terus gimana?" teriak ayah Seno marah. Mereka berdua pun diam tak menjawab karena memang mereka tak tahu harus berkata apa. "Kalian itu udah nyoba cari belum?" tanya ayahnya Seno. Sudah Pade, beneran." "Kalau begitu, ayo ikut aku," ajak ayah Seno. "Loh, kemana Pade?" "Dah, jangan kebanyakan tanya," ucap ayah Seno. Akhirnya mereka pun melakukan sebuah perjalanan yang dimana Dimas dan Ali pun tidak tahu mereka harus kemana. Dan setelah sekian lama mereka melakukan perjalanan, akhirnya mereka bertiga pun sampai di sebuah rumah. "Ditunggu sebentar ya. Silakan diminum dulu," ucap wanita setengah baya kala itu. "Terima kasih," ucap ayahnya Seno. Tak lama kemudian keluarlah seorang lelaki yang kira-kira berumur 60 tahunan. Ayah Seno pun lalu menyampaikan perihal kedatangannya. Tanpa basa-basi dia menceritakan semua rentetan kejadian. Lelaki berumur 60 tahun itu hanya manggut-manggut. Lalu ia terlihat mengambil minyak di dalam botol kecil, menghirupnya sembari memejamkan mata. Tak lama kemudian, si lelaki itu membuka mata sambil tersenyum. "Anakmu sudah dibawa hantu," ucap si lelaki.
Yang aku khawatirkan akhirnya terjadi, kata ayah Seno kala itu. Lalu, bagaimana cara menemukan Seno, Mbak? Lanjutnya lagi. Sediakan tumpeng sebanyak 40. Taruh di tempat anakmu hilang, ucap si Mbak itu. Tak puas dengan jawaban si Mbah, ayah Seno pun lalu mendatangi beberapa orang pintar lainnya dan semua jawabannya pun sama. Ya, sudah sekitar 4 orang berkata sama bahwa harus membawakan 40 tumpeng lalu diletakkan di tempat Seno menghilang. Kabar menggilangnya Seno pun sudah mulai terdengar di telinga seluruh warga. Warga pun kala itu mulai ikut membantu secara sukarela dengan membuat 40 tumpeng untuk pertukaran Seno. Di hari Minggu, sekitaran pukul 4 sore, 40 nasi tumpeng kala itu sudah siap. Mereka pun berbondong-bondong membawa tumpeng tersebut ke sungai tempat Ali, Dimas, dan Seno memancing. Tumpeng itu pun akhirnya diletakkan di tempat terakhir Seno terlihat. Si lelaki yang pertama didatangi ayah Seno pun datang. Ya, Simbah itu membuang tuna 7 rupa yang ia bawa lalu menyebarkannya di sungai. Ia merapalkan mantra, menghentak-hentakan kakinya ke tanah, lalu meminta warga untuk berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Warga pun diminta untuk pulang karena memang kala itu sudah mendekat dengan waktu sholat maghrib. Simbah, ayah Seno, Ali, dan Dimas pun bergantian berjaga. Dan sekitar pukul 8:30 malam, samar-samar terlihat kala itu orang yang berjalan. "Seno!" teriak Dimas. Mereka pun lalu berjalan ke arah Seno terlihat dan memberondongnya dengan banyak pertanyaan. Seno kala itu hanya terdiam. Hatapannya kosong dan wajahnya nampak pucat. Lalu, tak lama kemudian Seno pun jatuh pingsan. "Kamu itu kemarin kemana aja sih?" tanya Ali kala itu, dan Seno pun menceritakan apa yang ia alami. Ya, di sana warga terlihat sudah banyak berkumpul ingin mendengarkan apa yang telah terjadi kepada Seno. "Hah? Cuma gitu aja? Tapi kenapa kamu hilangnya hampir 2 hari?" tanya salah satu warga. "Saya juga kurang tahu, Pade. Terakhir kali mereka itu sudah melepaskan seluruh bajunya. Waktu itu kami tuh hendak akan berhubungan badan. Tapi aneh, tiba-tiba saja saya sudah ada di sungai," terang Seno. "Gagal nikah kamu," sahut salah seorang warga. Lalu mereka pun tertawa bersama-sama. Waktu di sini dengan waktu bangsa halus itu berbeda. Kalau kamu di sana cuma berasa 1 jam, bisa jadi di sini itu seharian. Untung saja kamu gak sempat berhubungan badan. Jika kamu terlanjur, mungkin kamu gak akan pernah kembali ke sini dan terjebak di dunia bangsa halus. Jelas ayah Seno kala itu. Ya, ketika kita berada di tempat asing, alangkah baiknya kita permisi, menjaga sopan santun, perkataan, dan perbuatan. Hindarilah pikiran kosong di tempat terbuka karena kita harus sadar jika hidup kita berdampingan dengan mereka, walaupun dimensi kita tidak sama.